ini saya akan memberikan contoh bagaimana keterampilan mendengarkan dalam sebuah konseling. Langsung saja, cek this out. Perkenalkan Kak, saya Nita. Saya kemarin yang menghubungi Kakak untuk berkonsultasi mengenai masalah yang saya alami saat ini. Oke, baik Nita, izinkan saya memperkenalkan diri kembali ya. Sebelumnya kan kita sudah berhubungan melalui telepon juga. Jadi saya Melani Atika, biasanya dipanggil Kak Melani. Untuk pertemuan yang pertama ini kamu langsung menceritakan saja, menyampaikan apa yang menjadi masalah kamu, apa yang menjadi keluh kesahmu, begitu. Oke Kak, jadi saya ini sering mengalami kehilangan konsentrasi dalam belajar. Tidak bisa fokus, saya sering cemas dan banyak pikiran. Dan sebenarnya saya sedikit tertekan dengan keluarga saya sendiri. Alasannya? Jujur Kak, saya ini termasuk siswa yang kurang pandai di sekolah untuk bidang akademiknya. Dan saya dituntut orang tua untuk bisa terus juara kelas. Ya minimal masuk 3 besar lah. Saya dituntut untuk giat belajar dan saya juga diikutkan les-les supaya nilai saya lebih sempurna. Dan untuk anak seusia saya, main itu hal yang wajar lah ya Kak. Dan ketika saya bermain, ayah saya selalu marah karena saya harus belajar dan belajar di rumah. Karena ayah merasa saya belajarnya kurang optimal. Dan padahal saya sudah berusaha untuk itu, namun tetap saja susah. Karena saya merasa hanya sampai di situ kemampuan saya untuk belajar. Dan yang membuat saya lebih kesal dan tertekan itu ayah selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya sendiri dan dengan teman-teman saya yang lebih pintar dari saya. Terutama ayah yang selalu membanding-bandingkan saya. Dan lebihnya lagi, kakak saya juga sering mengejek dan meremehkan kemampuan saya. Contohnya, seperti ketika semesteran, nilai saya lebih buruk daripada nilainya. Padahal kan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya Kak. Dan kemudian ada lagi Kak yang membuat saya lebih kesal dan semakin tertekan. Ayah saya selalu membangga-banggakan kakak saya di depan orang lain. Dan itu akan membuat saya lebih buruk di mata orang lain. Ayah dan ibumu sering memarahi kamu? Tidak juga Kak, karena mereka kan sering bekerja dan palingan cuma malam mereka di rumah. Dan biasanya ayah itu marah kalau saya lambat ketika disuruh melakukan sesuatu. Termasuk saat itu ketika nilai-nilai saya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau ibu tidak terlalu seperti ayah. Dia tidak menyuruh saya harus seperti apa, harus menjadi seperti apa. Kalau ibu lebih memaklumi saya. Apa kamu merasa punya bakat atau potensi lain selain di bidang akademik? Saya rasa ada, tapi saya kurang yakin dengan itu Kak. Saya hobi memainkan musik gamelan dan saya juga mengikuti ekstrakurikuler karawitan. Saya sangat menyukai musik tradisional dan saya juga bisa bermain beberapa jenis gamelan. Dan saya juga sudah berpikir besok saya ingin melanjutkan ke sekolah seni, namun juga jika ayah dan ibu mengizinkan. Karena ayah tidak mendukung jika saya berada di bidang seni. Ayah selalu menganggap bahwa belajar dan bekerja di dunia seni itu tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tapi saya memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan ayah. Kalau ibu sendiri lebih ke terserah saya saja. Apakah ada alasan lain selain kamu merasa bahwa kamu itu memang hanya bisa sampai di situ ya kemampuan akademikmu? Apakah ada suatu hal lain yang mungkin mengganggu kamu dalam belajar? Misal kayak
kamu sekarang pacaran, atau mungkin kamu terlalu sering main game online, atau seperti apa gitu? Kalau pacaran sih saya nggak pacaran ya kak. Soalnya memang ayah melarang keras untuk hal itu. Tapi kalau untuk main game, saya main game, tapi nggak sering, hanya untuk bersenang-senang saja, berhiburan saja. Dan saya berpikir ini itu bermula karena perbedaan keinginan antara saya dan ayah saya, begitu kak. Menurut saya sendiri, saya ini mempunyai keterampilan di bidang seni, bukan di bidang akademik seperti yang ayah inginkan. Sebenarnya ayah dan ibu saya ini kurang mengerti akan potensi dan dari yang saya miliki. Jadi saya ingin ayah dan ibu saya mengerti apa yang saya bisa, memahami potensi saya di bidang seni ini, dan mereka memberikan saya kesempatan untuk berkembang dari keterampilan yang saya punya di bidang seni ini sendiri. Dan saya sudah capek, justru jika ayah saya terus menekan untuk terus menuruti apa keinginan dia, justru saya tidak bisa berkembang untuk bisa mengembangkan keterampilan yang saya punya, dan saya akan terus menurun karena saya tidak mampu menuruti apa yang dia inginkan. Dan dari situ saya berpikir lagi untuk meminta supaya ayah saya memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan potensi saya ini, dan untuk berhenti menekan saya, karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, sampai sini saya sudah paham, dan saya sudah menangkap apa yang selama ini membuat kamu stres, membuat kamu tertekan seperti itu. Jadi menurut saya langkah awal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membangun hubungan baik dengan keluarga kamu. Jadi kamu harus meluangkan waktu bersama mereka untuk berkumpul bersama, misalnya ya dengan ngeteh, atau mungkin kalian bisa pergi berlibur, meluangkan waktu ketika ayah dan ibu kamu libur bekerja, kamu libur sekolah, seperti itu kalian bisa berlibur bersama. Dan di situ kamu harus mampu menyampaikan apa yang sebenarnya kamu ini ingin apa toh, seperti itu. Jadi kamu harus bisa menyampaikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu sebenarnya lebih mampu di bidang yang lain, yaitu di bidang seni tadi ya, bukan di bidang akademik seperti yang ayah kamu inginkan, seperti itu. Kamu harus menyampaikannya dengan tulus, sejujur-jujurnya, jangan ada yang kamu tutup-tutupi. Tapi kak, kalau nanti saya cerita terus respon mereka tidak mengenakan hati, bagaimana? Gini, jadi terima apapun pendapat dari orang tua kamu. Misal mereka menolak atau menerima, jadi respon positif negatifnya kamu harus menerima itu dulu. Mungkin nanti suatu saat saya perlu bertemu dengan orang tua kamu. Baik kak, saya akan melakukan apa yang telah kakak sarankan, dan semoga itu berhasil. Dan untuk perkembangannya nanti tetap akan saya selalu pantau. Mungkin kamu akan selalu saya hubungi lagi ya. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Semoga langkah pertama ini berhasil, dan nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jadwalkan insya Allah minggu depan. Oke kak, kalau begitu terima kasih, saya mohon pamit. Ya.